Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Agus Binarto. Sekarang kita akan memperdalam lagi mengenai integral. Kita perhatikan, kita langsung ke rumus-rumus integral. Rumus dasar integral itu hanya 6 atau 5. 2 dan 3 itu sama. Anda lihat sambil melihat kopian bab 1 integral. Hanya 5. 1, 2, 3 jadi 1. 4, 5, 6. Jadi ada 5 rumus dasar integral. Yang 1 mungkin sudah Anda kenal. Yang 2, 3, U pangkat N. U pangkat N yang terkenal. Jadi 2 dan 3. 2 itu sudah termasuk nomor 3. Integral U pangkat N du sama dengan 1 per N plus 1 U pangkat N plus 1 plus C. N tidak boleh sama dengan min 1. Nomor 2 sama ini, cuma bedanya kalau yang nomor 2 nah khusus X saja. Kalau nomor 3 U itu bisa besar. Seperti keranjang bisa X kuadrat plus akar X plus seper X. Nah, dan Anda perhatikan nih rumus dasar itu harus integral sama du, integral dx. Tidak boleh cuma integral doang. Harus ada dx, dt. Rumus nomor 4, integral seper u, du sama dengan ln u. Anda ingat bahwa arti integral adalah anti turunan. Nah, jadi kebalikan. Dulu pernah Anda turunan ln. Turunan ln itu sama dengan seper u. Kalau diintegralkan, seper U sama dengan ln. Balikan. Jadi kalau Anda ingat turunan, maka ingat juga integral. Jadi turunan harus dipelajari lagi. Jangan dilupakan turunan. Turunan kita sendiri. Terus nomor 5, integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U. Nah, ini paling gampang. Nomor 5. Masa Anda hafal? Dihafalin. Ini nomor 6 itu Anda hafalin 6 menit. Tutup lagi, hafalin pasti hafal. Pegang teguh itu. Rumus integral hanya 5. Atau kalau dilihat dari sini 6. Yang nomor 6, integral A pangkat U du. Berarti sama dengan A pangkat U per ln A plus C. Ini Anda sudah pelajari. Kalau Anda ya dipelajari lagi. Mungkin sambil melihat punyanya catatan dari Pak Sifan Anda lakukan. Ini hanya untuk mengingatkan aja. Kemudian untuk integral trigonometri rumusnya hanya 6 juga. Nah, 6 juga. Ini persis kebalikan dari turunan. Integral sin U sama dengan min cos U plus C. Nomor 2, integral cos U sama dengan sin U plus C. Dulu pernah ingat turunan sin. Nah, turunan sin itu adalah cos. Kalau kebalikan, kalau diintegralkan cos sama dengan sin. Turunan cos min sin. Integral sin min cos. Nah, yang ketiga integral sek kuadrat U sama dengan tangan U plus C. Kemarin kalau turunan tangan itu sekan kuadrat kan, berarti tinggal kita balik. Integral sek kuadrat. Nah, integral itu bentuknya seperti ular nih, ular berdiri. Ular berdiri. Tapi jangan takut, tinggal lihat aja. Ular berdiri. Nomor 4, integral kosekan kuadrat itu min kotangan. Nah, kita menghafalkannya 1, 2 jadi 1. Jadi min, sin, min plus sin, min cos pasti integral cos sin. Sekan kuadrat tangan, kosekan kuadrat min kotangan. Nah, ini integral sek
setan. Nah, integral setan apa? Sek. Kemarin Anda pernah belajar turunan sek itu setan. Nah, integral setan sek. Ini nomor 5 apa? Nomor 6 itu kebalikan. Tinggal kalau sek diganti kosekan, tangan diganti kotangan, min kosekan U plus C. Kalau tidak hafal ya ngafalin nomor 1, 2 masa tidak hafal. 1, 2, 3 sama 5. Ini satu paket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah juga oleh Pak Sivan mungkin kita lewatin. Pelajarin sendiri ini ada catatan. Kemudian metode integral. Metode integral ada 5 nih. Metode substitusi mungkin sudah dipelajari, metode variasi, metode trigonometri, metode parsial, sudah juga oleh Pak Sivan. Nah, sekarang nanti kita belajar lagi tentang yang 5 ini. Metode bentuk akar A kuadrat min U kuadrat. Ada 3 nih, A kuadrat plus U kuadrat, akar U kuadrat min A kuadrat. Nah, langsung ke metode dalam bentuk. Tapi masih diingat nanti pasti ke rumus dasar semua. Rumus dasar yang tadi. Rumus 5 sama rumus 6 itu. Trigonometri 6. Nah, langsung ke metode dalam bentuk akar. Anda perhatikan. Nah, ini dalam bentuk akar. Dengan U itu Fx. Fx itu biasanya kan Y sama dengan Fx. Biasanya begitu ya. Misalnya U fungsi dari X. Dalam menyelesaikan digunakan segitiga siku-siku. Setelah itu hukum Pythagoras dan trigonometri. Nah, sekarang kita ingin pelajari satu-satu. Anda perhatikan dulu. Nah, ini langkah-langkahnya. Anda perhatikan lagi. Ini saya hapus dulu. Nah, ini dihapus dulu. Nah, nanti kita hasilnya kan. Nah, ini. Hasilnya kan gitu. Nah, Anda perhatikan nih ada akar A kuadrat min U kuadrat. Anda bayangin kira-kira itu apa ini? Anda pernah mengenal siapa lah? Nah, kita pernah ingat. Kalau Anda menjumpai ini, nah berarti saya ingat Pak Pythagoras. Nah, Pak Pythagoras itu kan hubungannya dengan segitiga. Nah, segitiganya apa? Oh, siku-siku. Maka kita gambar siku-siku, segitiga siku-siku. Jangan gambar Pak Pythagoras. Gambar segitiga siku-siku. Ini kalau tidak tahu ini. Nah, setelah itu, ini kita lewatin dulu yang 2. Jangan pikirkan dulu dia. Fokus. Kan lumayan. Ini belum menyelesaikan integral. Baru segitiga. Masa susah? Integral nanti. Ini hanya untuk menyelesaikan. Berarti kalau Anda menjumpai ini, berarti ingat Pythagoras. Pythagoras suka membawa segitiga siku-siku. Gambar aja segitiga siku-siku. Sudah. Ya kan? Nah, setelah itu, kita namai ini sisi-sisinya. Yang paling gampang ya pasti yang panjang pasti. Paling panjang itu pasti ini namanya. Kita munculkan lagi. A. A. Ini A berarti ini. Nah, ini perhatikan. A. Nah, kenapa A? Ya karena yang dikurangi kan. Yang dikurangi itu yang pasti yang paling panjang atau paling banyak lah. Atau paling kaya. Gitu kan. Yang dikurangi. Masa yang tidak kaya dikurangi, nah kasihan. Nah, gitu maksudnya.
pasti melihat ini ya. Nah, Anda lihat kan. Nah, berarti ini. Anda, itu ini. Kita pakai yang ini. Nah, kita perhatikan berarti A-nya itu ini. Namanya sisi-sisinya ini. A. A. Dan baru kita menentukan, nah sisanya namanya siapa? Jadi yang namanya U di sini U. Sisanya pasti ini akar A kuadrat min U kuadrat. Hukum kita. Oh ini A dulu yang penting. Baru U sama. Pak, kalau U-nya di bawah sini boleh enggak? Nah, U itu kita artikan U siapa? U itu adalah Fx ini. Fx itu kalau Fx itu biasanya kan sama dengan Y ya. Y itu kan ini. Nah, ini sumbu Y. U-nya tidak boleh di sini. Nah, ini sumbu X. Makanya U itu adalah sumbu Y. Makanya yang di sini bukan yang di sini. Setelah tahu nomor 2 ini. Jadi, perbandingan mudah antara dua komponen. Yaitu U sama A. Kenapa mudah? Karena UA, AU kan mudah. Daripada perbandingan U sama akar itu kan bacanya lama. Maksud mudah gitu harus tahu arti mudah. Jadi perbandingan U per A itu apa? U sin. Jadi U apa? A sin theta. Kemudian diturunkan ke theta. Nah, berarti harus pakai turunan kan? Jadi ingat, jangan dibuang turunannya. Jadi DU per d theta adalah A cos theta. DU sama dengan A cos theta. Kemudian kita cari, nah, cari kawan dari sin theta. Kawan dari sin theta itu siapa? Kawan dari sin theta. Kawan dari sin theta. Jadi kita harus mencari kawan. Cari soulmate. Nah, soulmate dari sin siapa harus tahu cari kawan. Jangan cari lawan. Kawan dari sin itu adalah cos theta. Itu kawan dari sin theta adalah cos theta. Cos theta siapa? Lihat gambar. Jadi cos theta itu yang ini, berarti yang panjang kan. Akar A kuadrat min U kuadrat per A. Dan kita cari akar A kuadrat min A. Kemudian masukkan hasilnya dalam langkah 2, masuk ke dalam soal integral. Sekarang Anda, nah itulah cara-caranya. Nanti kita pakai ini. Nah, nanti Anda kerjakan nomor 1 dulu aja. Caranya ya 1 dijawab. Pokoknya gambar dulu ini Anda tulis. Akar A berarti biarpun letaknya di bawah atau di atas. Berarti Anda lakukan nih, Anda tulis ini ganti akar 4 min X kuadrat, tulis ini. Nah, Anda gambar langkah 1, lakukan dulu langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, cukup. Nanti Anda tinggal masukkan ke hasilnya dalam langkah ke-4 atau soal itu, masukkan langkah 1, 2, 3. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.